Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membahas matan Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada penulis matan, perkataan penulis matan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik supaya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, bahwa hanifiyah, agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu adalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah. Maka di sini kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu mukhlishan lahuddin, al-ikhlasu huwa at-tanqiyah wal muradu bihi ayaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla. Yang dimaksud mukhlishan lahuddin, jadi di sini mukhlis satu akar kata dengan ikhlas, sedangkan ad-din di sini bermakna agama, bermakna amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Mukhlishan lahuddin maknanya adalah memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu maknanya adalah tangkiyah, yaitu membersihkan dari noda-noda kesyirikan, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi ayaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallah azza wa jalla, yaitu maksudnya adalah ketika seseorang memaksudkan dengan ibadahnya itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal wusula ila dari karamatihi bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu, dan dia meniatkan dengan amalan ibadahnya bagaimana caranya agar dia mencapai negeri yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat, yaitu surga, ya. Dan caranya adalah bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairah, yaitu dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, tidak beribadah kepada malaikat walaupun itu adalah malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak beribadah kepada seorang nabi walaupun dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan yang tinggi seperti para malaikat, seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka tidak boleh mengarahkan ibadah kepada mereka, karena ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah kepada makhluk Allah yang mulia itu tidak boleh, maka bagaimana pula dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, benda mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab doa. Ya, kalau makhluk yang mulia saja, para malaikat, para nabi dan rasul, mengarahkan ibadah kepada mereka itu adalah kesyirikan, maka bagaimana kalau seseorang itu mengarahkan ibadah kepada batu, mengarahkan ibadah kepada pohon, mengarahkan ibadah kepada makhluk yang kemuliaannya di bawah kemuliaan malaikat dan para nabi dan rasul? Lebih-lebih lagi, betul tidak? Jadi lebih parah lagi. Dan itu semuanya sama-sama kesyirikan, karena ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad,
ikutilah millah Ibrahim, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Hanifa, yaitu agama yang hanif, yang condong kepada kebenaran, condong kepada al-haq, dan menjauh dari kebatilan, menjauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah seorang hanif, seorang muslim. Karena hanifah muslimah, seorang yang hanif dan seorang yang muslim. Makanya di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa walaupun orang-orang mengatakan bahwa ada istilah Abrahamic faith, agama Abrahamic, Yahudi, Nasara dan Islam, maka ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan Nasara. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Islam. Nabi Ibrahim adalah termasuk orang-orang yang merupakan beriman, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menafikan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Wa qala Allah taala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang menjauh dari agamanya Ibrahim, barang siapa yang yarghabu an, yarghab kalau diikuti dengan oleh kata an ya, kata yarghabu dalam bahasa Arab kalau diikuti oleh kata an, maka itu maknanya adalah menjauh, benci, enggan ya. Barang siapa yang enggan untuk mengamalkan agamanya Ibrahim, barang siapa yang menjauh dari agamanya Ibrahim, tidaklah dia kecuali orang yang safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Maka diberikan sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menjauh dari Islam itu ternyata dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kata safah itu diantara maknanya dalam bahasa Arab adalah menzalimi dirinya sendiri. Ketika dalil-dalil sudah ditunjukkan ya bahwa satu-satunya agama yang hak di sisi Allah itu hanyalah Islam, dan bukti terhadap hal ini adalah Al-Quran itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai bukti. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah buatlah yang semisal satu surat dengan Al-Quran. Sertakan penolong-penolongmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Maka ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Lihat awal ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meragukan Islam, meragukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ragu, maka buatlah satu surat yang semisal Al-Quran, satu surat saja, walaupun itu setara dengan satu surat terpendek di Al-Quran. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, misalkan cuma 3 ayat, buatlah yang semisal itu. Kalau memang engkau termasuk orang-orang yang benar. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa sebagaimana yang sering telah beberapa kali Anda jelaskan sepertinya di majelis ini, bahwa ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tantangan yang bisa dicek, bisa diuji, bisa seseorang itu mencoba untuk menjawab tantangan ini, silahkan. Kalau mau, kalau memang meragukan Islam, silahkan jawab tantangan ini. Ya, makanya ketika orang-orang ateis misalkan, banyak para ilmuwan yang ketika mereka
terbiasa dengan sains yang ada buktinya, ada eksperimen, ada observasi, kemudian ya mereka kemudian jadi ateis. Kenapa? Karena ketika berbicara agama, dari mana kita bisa membuktikan adanya malaikat? Dari mana kita bisa membuktikan adanya jin? Ya, mereka tidak puas dengan hal itu sehingga mereka katakan yang tidak bisa dibuktikan secara eksperimen maka kita tidak perlu yakini. Itu kata orang-orang ateis. Maka berbeda dengan Islam. Islam memberikan tantangan yang jelas. Ini bisa diuji. Kalau antum bisa membawakan satu surat yang semisal dengan satu surat di Al-Quran, walaupun itu surat yang terpendek, maka berarti Islam ini salah. Tapi kalau tidak bisa, maka ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diuji berarti, betul tidak? Bisa diuji. Sehingga ketika itu bisa diuji, maka yakni ini adalah teori yang ilmiah, karena mereka membuat definisi sebuah teori itu tidak ilmiah kalau tidak bisa diuji sama sekali. Sehingga mereka menyimpulkan semua agama itu bukan merupakan suatu yang ilmiah. Maka kita katakan agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain tidak bisa diuji. Istilahnya kalau di ilmu mereka, di filsafat, tidak bisa difalsifikasi. Nggak perlu kita jelaskan istilah itu, tapi itu istilahnya. Silahkan, nggak usah dipelajari lah. Buang waktu. Jadi cuma Islam yang bisa diuji, dan Allah Subhanahu wa taala menantang ya setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an, menantangnya dengan sesuatu yang kita kira itu masih merupakan ranah kemampuan manusia. Datangkan yang semisal satu surat yang semisal Al-Qur'an. Ini berarti apa? Ini kan berarti seolah masih dalam taraf kemampuan manusia. Allah tidak meminta untuk membuktikan adanya alam kubur. Itu kan di luar kemampuan kita. Baru kita tahu kalau sudah kita masuk di dalamnya. Kalau sudah masuk di dalamnya nggak bisa keluar lagi kecuali setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk membuktikan akhirat sekarang karena kita tidak akan mampu. Membuktikan malaikat perkara gaib sekali tidak akan mampu. Membuktikan jin secara ilmiah tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala itu menantang orang yang meragukan Al-Qur'an dengan sesuatu yang kira-kira otak manusia masih merasa ini masih kemampuan manusia. Membuat dalam tanda kutip karya yang mirip, yang semisal dengan Al-Qur'an. Kan itu masih orang masih merasa itu dalam masih taraf kemampuan manusia. Tetapi ternyata ini tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia sama sekali. Membuat yang semisal Al-Qur'an, kalau seandainya sudah bisa dilakukan, maka orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ayat tantangan tadi, pasti mereka yang pertama kali mendatangkan ayat yang semisal dengan surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Tetapi mereka tidak ada yang berhasil. Orang yang paling fasih dengan bahasa Arab, itu saja mereka saja tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, apalagi orang-orang yang bahasa Arabnya tidak sefasih mereka. Orang yang paling fasih saja yaitu orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang sangat benci Islam, yang sangat mencari celah untuk bagaimana caranya untuk menjatuhkan Islam. Ketika ditantang seperti itu, kira-kira makin panas tidak? Makin panas. Mereka berusaha untuk mendatangkan satu surat yang semisalnya, tapi tidak ada ceritanya sama sekali sampai sekarang. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Kalau kalian tidak mampu dan kalian tidak akan mampu, sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipatenkan enggak akan mampu. Maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya tantangan ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang ilmiah. Tidak bisa sama sekali orang menjawab tantangan ini, mendatangkan satu surat yang semisal Al-Quran, maka ini bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sudah terpengaruh misalkan syubhat ateis, syubhat apa-apa harus ada buktinya. Ini obat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan tantangan kepada mereka dan tidak ada sama sekali yang bisa menjawabnya. Baik. Jadi ketika
seseorang itu menjauh dari agama yang hak ini, maka Allah berfirman, tidaklah dia kecuali dia telah menzalimi dirinya sendiri, dia telah membodohi dirinya sendiri. Kata safah, walaupun misalkan di terjemahan Al-Quran atau di banyak penjelasan para ulama maknanya bodoh begitu ya, tetapi kata safah itu beda dengan bodohnya itu bukan bodoh seperti misalkan tidak bisa berpikir apa-apa, misalkan. Bodoh di sini bodoh terkait din. Seseorang bisa jadi diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terkait din dia bodoh. Makanya kecerdasan itu ada dua jenis. Kecerdasan akademik dalam tanda kutip ya, orang yang cerdas bisa ya bisa membidangi berbagai bidang ilmu misalkan begitu ya. Nah, ini cerdas akademik. Tapi cerdas yang dimaksud di sini adalah kecerdasan terkait din, terkait agama. Dia mengetahui ya bahwa merupakan kerugian yang besar kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu kufur kepada Allah, menjauh dari agamanya Nabi Ibrahim, millat Ibrahim, agama yang hanif ini, maka itu mengapa disebut dengan kata safah. Jamaknya sufaha, yaitu orang-orang yang bodoh secara din. Walaupun secara akademik bisa jadi pintar, tetapi secara din dia bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, walaqad istafainahu. Siapa yang dimaksud dengan dhamir hu di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah pilih Ibrahim itu di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu menunjukkan ya sama seperti ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tepat kalau agama yang dipenuhi kekufuran dan kesyirikan seperti Yahudi dan Nasara kemudian dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Ibrahim dikatakan kepada dia, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, berfirman kepada Ibrahim, aslim, tunduklah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, aku menundukkan diri, aku tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb dari semesta alam. Jadi di sini ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunjukkan bahwa yang namanya Islam itu adalah al-islamu lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan Islam. Ini yang dimaksud dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi kalau misalkan tadi kita katakan bahwa Yahudi dan Nasara itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggal kita kembalikan kepada ayat ini. Apakah di dalam agama Yahudi dan Nasara ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah diajarkan tauhid? Apakah diajarkan jauhilah kesyirikan? Apakah diajarkan jauhilah kekufuran? Ternyata tidak, malah mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim itu mewasiatkan kalimat ini kepada putra beliau, kepada Bani, yaitu putra keturunan beliau Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Demikian pula Yakub kepada putra-putra beliau, itu kepada Bani Israel, ya, karena Israel adalah Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan, putra keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang mereka wasiatkan, yaitu perkataan barusan aslamtu lirabbil alamin, dan perkataan setelahnya innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama.
agama yang terbaik, agama yang hak. Satu-satunya agama yang hak, agama yang lurus. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam kondisi kalian itu ya tunduk kepada Allah, berada di atas agama Islam. Ini wasiat dari Nabi Ibrahim kepada putra beliau, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan ini adalah wasiat dari Nabi Yakub kepada putra-putra beliau, Nabi Yusuf dan saudaranya. Maka ini juga seharusnya wasiat dari kita semua kepada anak-anak keturunan kita. Bukankah cerita orang-orang terdahulu, apalagi kisah para nabi terdahulu, itu ketika disebutkan di Al-Quran, tidaklah itu disebutkan di Al-Quran kecuali supaya kita meneladankan mereka, supaya kita menjadikan mereka sebagai contoh, supaya kita mengikuti mereka. Maka seharusnya wasiat terbesar yang diwasiatkan oleh seorang orang tua kepada anaknya itu adalah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wasiat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan terbesar orang tua kepada anak-anaknya. Tentunya boleh mengharapkan masalah-masalah dunia, misalkan ya, jadi harus kamu menuntut ilmu yang tinggi, misalkan cari pekerjaan yang layak, misalkan masalah-masalah dunia. Selama itu mubah, maka tidak masalah. Ya, orang tua memiliki harapan kepada anaknya. Jangan seperti ayah harus lebih tinggi lagi, misalkan. Tapi harapan tertinggi orang tua kepada anaknya adalah terkait masalah din. Ya, ini yang kita pelajari dari ayat ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub, dan itu yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggembleng anak-anak mereka sehingga lahirlah generasi tabi'in. Kemudian itulah yang dilakukan oleh generasi tabi'in. Mereka, ya, harapan terbesar mereka kepada anak-anak mereka adalah terkait din, sehingga lahirlah generasi tabi'in. Ya. Jadi orang tuanya semangat dan anaknya juga semangat. Itulah yang kemudian hasilnya, outputnya. Orang tuanya semangat dan anaknya semangat. Tidak boleh kemudian orang tuanya punya harapan yang tinggi, sebagaimana tadi kita sebutkan kepada anaknya, tapi orang tuanya tidak semangat. Adalah yang menghafalkan Al-Quran anak saya saja. Semoga anak saya jadi penghafal Al-Quran. Kalau antum gimana? Adalah. Nah, ini kesalahan besar. Bagaimana anak antum akan bisa menjadi penghafal Al-Quran kalau bapaknya malas-malesan? Ya, harus dimulai dengan contoh. Ya, harus dimulai dengan contoh. Jadi harus sama-sama semangat. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'. Jadi ketika orang tuanya mengharapkan bahwa anaknya rajin menuntut ilmu syar'i, orang tuanya juga harus semangat menuntut ilmu syar'i. Taib. Qauluhu wa bidzalika. Taib. Jadi di sini kemudian penulis matan yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan dengan tauhid inilah Allah menciptakan seluruh manusia. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kata wa bidzalika ay bil hanifiyah, yaitu dengan agama yang hanif ini Allah menciptakan manusia, yaitu Allah menjadikan itu sebagai tujuan utama mereka supaya mereka mengamalkan agama yang hanif ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanifiyah hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin, yaitu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah saja, memberikan amalan hanya kepadanya. Amarallahu jami'an nas wa khalaqahum lah. Allah memerintahkan semua manusia untuk mentauhidkan Allah, dan Allah menciptakan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus kepada seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahlah aku. Beribadahlah kepadaku, yakni beribadahlah kepada Allah. Wa bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabihi annal khalqa innama khuliqu lihadza. Allah menyebutkan di Al-Qur'an bahwa Allah menjelaskan bahwa makhluk itu diciptakan, manusia dan jin itu diciptakan, itu tujuannya tidak ada kecuali untuk mentauhidkan Allah. Faqala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan utama dari setiap manusia diciptakan di dunia ini. Kalau seseorang kemudian tujuan utama yang telah ditetapkan oleh Allah dia jadikan tujuan sampingan, atau dia malah lupa sama sekali dengan tujuan tersebut, ini rugi besar. Ini mara bahaya. Jadi harus wajib bagi kita untuk menjadikan sesuatu yang diutamakan oleh Allah, kita juga jadikan itu sebagai sesuatu yang utama. Qauluhu yuwahhidun, ya di sini karena disebutkan oleh penulis matan wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna dari beribadah kepada Allah maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Qauluhu yuwahhidun yakni at-tauhid min maknal ibadah wa illa faqad sabaqa laka maknal ibadah wa ala ayyi syai'in tutlaqu wa annaha a'ammu min mujarradit tauhid. Jadi kata liya'budun di dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun di situ ditafsirkan sebagai liwahidun, supaya mereka itu mentauhidkanku. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah, bahwa setiap Allah memerintahkan sesuatu di Al-Quran, maka itu juga mencakup perintah untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan tata cara yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk beribadah itu termasuk mencakup perintah untuk mentauhidkan Allah, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ketika seseorang beribadah, itu harus disertai dengan tauhid, harus dilaksanakan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau misalkan kita lihat makna dari ibadah itu sendiri, makna dari tauhid itu sendiri, di pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas definisi ibadah. Makna ibadah itu sebenarnya lebih umum daripada makna tauhid. Ya, kalau dilihat dari sisi apa saja yang merupakan perbuatan ibadah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ibadah kalau dilihat dari sudut pandang bahwa ibadah itu apa saja yang dilakukan, apa saja yang merupakan ibadah, maka definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah kata yang umum yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, tauhid itu sebagian dari ibadah, karena tauhid itu adalah terkait i'tiqad, keyakinan. Tauhid itu adalah rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan tauhid. Jadi ini terkait i'tiqad, terkait amalan hati dan terkait perkataan hati. Sehingga itu mengapa tauhid itu adalah, kalau dilihat dari sudut pandang ini, dia sebagian dari ibadah. Tapi dia harus disertai, harus selalu dilakukan, harus selalu diiringi. Setiap ada ibadah harus diiringi dengan tauhid. Seseorang ibadah salat itu amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, maka dia harus membarengi ibadah salat tersebut yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut dengan tauhid, yang itu adalah amalan hati. Jadi walaupun tauhid itu adalah sebagian dari ibadah, akan tapi dia harus selalu dilakukan setiap seseorang itu melakukan ibadah. Wa'lam annal ibadah naw'an. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ibadah itu ada dua jenis. Ibadah kauniyah. Yang pertama adalah ibadah kauniyah, dan nanti beliau akan menjelaskan yang kedua adalah ibadah syar'iyah. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Apa itu ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah wahiyal khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni.
ibadah kauniyah itu adalah ketundukan seorang hamba kepada ketetapan Allah yang itu merupakan ketetapan kauniyah. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi la yahruju anha ahadun. Ini mencakup seluruh makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ibadah kauniyah ini. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia itu bakal punya sifat lapar, tidak ada satupun manusia yang selamat dari hal ini. Semuanya bisa lapar. Betul? Ada manusia yang bisa bertahan hidup, nggak makan sama sekali, nggak pernah merasa lapar, misalkan. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan merasakan mati, itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan kauni, ketetapan kauniyah. Ya. Nah, tidak ada makhluk yang bisa keluar dari hal ini. Seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah dalam masalah kauniyah. Ya. Jadi ketetapan Allah secara kauniyah, secara kauni maksudnya apa? Yakni ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam semesta. Api itu sifatnya membakar, air itu bisa ngalir, besi itu keras. Ini ketetapan-ketetapan kauni. Maka seluruh makhluk, baik itu muslim ataupun orang kafir, baik itu malaikat ataupun benda mati, ya, baik benda mati yang kecil ataupun besar, maupun itu hewan juga atau tumbuhan, semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan Allah yang merupakan ketetapan kauni. Al-ahkam al-kauniyah, hukum-hukum Allah yang berupa hukum-hukum kauniyah. Gak ada yang bisa lolos, gak ada yang bisa luput. Semuanya berarti hamba Allah dari sisi tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Makanya disebut ibadah kauniyah, penghambaan secara kauniyah. Ada yang kemudian misalkan Allah tetapkan sifat api membakar, kemudian ada api yang kemudian tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah, Anda tidak mau punya sifat membakar. Ya, api yang tidak bersifat membakar yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuni badan wa salaman. Jadilah dingin dan jadilah keselamatan. Setelah ditetapkan, setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau api sendiri misalkan mau protes, mau keluar dari ketetapan kauni ini, nggak bisa. Manusia misalkan, ini manusia kita umur 60, 70, 80, 90, 100, udah pada meninggal dunia, anak pengen umur anak 300 tahun misalkan. Misalkan. Ya kalau di zamannya Nabi Nuh alaihissalam mungkin. Di zaman sekarang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari ketetapan kauni. Ya, jadi seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang mukmin ataupun yang musyrik, baik yang hidup ataupun yang benda mati, semuanya merupakan hamba Allah secara kauni. yakni tunduk kepada ketetapan Allah yang merupakan ketetapan kauniyah. Akan tapi di sini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidaklah sesungguhnya setiap apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah mereka kecuali pasti akan datang kepada Ar-Rahman nanti di hari kiamat abada, secara tunduk, secara menjadi hamba. Tidak ada yang bisa protes. Ketika Allah membangkitkan seluruh manusia, nggak ada yang bisa protes. Anak tetap tidak mau bangkit saja, anak tetap dikubur. Tidak ada. Ya, jadi illa atir rahmani abada. Tidak ada dari mereka kecuali pasti akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang kauni, yang tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir wal birri wal fajir. Maka ini mencakup orang mukmin dan orang kafir, mencakup orang soleh dan orang fasik. Semuanya adalah hamba Allah dalam makna penghambaan yang pertama ini secara kauniyah. Nah, yang kedua ibadah syar'iyah. Kategori kedua dari ibadah adalah ibadah syar'iyah, wahyal khudu' li amrillah taala asy-syar'i. Ibadah syar'iyah adalah tunduk kepada Allah
tunduk kepada perintah Allah, yaitu perintah yang syar'i, ketetapan syar'i, yaitu perintah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang itu ternyata kita lihat bisa dilakukan oleh seseorang, bisa dilanggar oleh seseorang. Makanya di sini wahadhihi khassatun biman Allah Ta'ala wattaba'a ma ja'at bihir rusul. Maka ibadah syar'iyah itu khusus dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh para rasul, mengikuti sunnah rasul. Jadi cuma mereka yang melakukan ibadah syar'iyah. Seluruh makhluk, baik yang muslim ataupun yang kafir, yang mukmin ataupun yang musyrik, bahkan juga benda mati, seluruh makhluk itu merupakan hamba Allah secara kauniyah, tapi yang melakukan ibadah kategori kedua, ibadah syar'iyah, itu cuma yang beriman kepada Allah saja. Cuma yang muslim saja, yang mukmin saja. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan. Hauna, dengan penuh tawadu, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu bukan berarti berjalan di muka bumi dengan tawadu, bukan berarti dengan lemah. Seorang muslim juga punya izzah. Seorang muslim harus bahkan punya izzah. Nggak boleh yakni seperti yang waktu itu karena ini orang kafir kaya kemudian datang ke pondok pesantren, habis itu semuanya punya izzah. Tidak boleh berjalan di muka bumi dengan penuh kehinaan. Hauna di sini bukan hina. Haun di sini bukan hina. Walaupun kalau dibahasa, kalau dipikir-pikir kayaknya mirip ya, ha, nun, n, hauna, hina, bukan. Ini cocok logi namanya. Inilah kalau pelajaran bahasa Arab sambil ngantuk-ngantuk, betul tidak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna di situ maksudnya adalah tawadu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang lain secara tawadu, tapi tawadu beda dengan hina. Tawadu itu tidak sombong, tapi tawadu itu disertai dengan izzah, disertai dengan yakni memiliki izzah, memiliki muru'ah, memiliki wibawa. Itulah seorang muslim. Ya, jadi wa ibadur rahman. Jadi kata ibad di sini, ibadur rahman, para hamba ar-Rahman, ini maksudnya adalah hamba yang beribadah secara ibadah syar'iyah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi kata ibad, jamak dari abad, itu maknanya adalah hamba Allah yang beriman. Jadi makanya di sini kita lihat, ketika para ulama membagi kategori, ibadah ada dua kategori. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Itu enggak mengada-ngada. Tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh kemudian kayaknya ide bagus kalau kita bikin dua kategori ibadah, tapi nggak ada dalilnya sama sekali. Tidak boleh. Harus ada dalilnya. Kita bicara agama, betul tidak? Harus ada dalilnya. Jadi ketika kita mengkategorikan ada ibadah kauniyah dan ada ibadah syar'iyah, itu karena ditopang oleh dalil. Tadi kita sudah contohkan ibadah kauniyah, contohnya adalah ayat yang tadi, yaitu apa? In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, illa atir rahmani abada. Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi, berarti apa? Semua yang mencakup benda mati sekalian, itu pada hari kiamat semuanya akan datang kepada Ar-Rahman abadan, dalam menghambakan diri, dalam kondisi menghambakan diri. Bahkan orang kafir dalam kondisi menghambakan diri, yakni sebagai hamba Allah secara kauniyah. Ada dalilnya berarti ibadah kauniyah. Nah, ibadah syar'iyah ada dalilnya, yaitu yang barusan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kata ibad di situ yang dimaksud tentunya cuma orang beriman, bukan orang kafir masuk dalam ayat itu. Jadi kita lihat ketika mengkategorikan ada ibadah kauniyah, ada ibadah syar'iyah, itu berarti karena ada dalilnya. Itu bicara din itu harus demikian.
kita memformulasikan teori, kan ini kan berarti mari kita bagi ibadah menjadi dua. Ini kan teori, betul tidak? Harus ditopang oleh dalil. Itu supaya pemahaman agama kita itu di atas basirah. Jangan seperti orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Mari kita bagi ini, mari kita bagi ini. Dalilnya mana? Logika. Ya, Allah itu memiliki jism, Allah itu art, jihah, apa dan seterusnya. Dari mana antum ketemu kata-kata jihah, jism, art dan seterusnya? Logika, nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Nggak ada. Itu nanti akan tersesat, akan menyimpang. Nah, ketika kita memunculkan istilah, ini kan memunculkan istilah. Ada ibadah kauniyah, ada ibadah syar'iyah. Maka kita lihat ada dalilnya. Karena ada dalilnya, maka ini bagus. Ya, ini benar. Ini metode yang beragama ya. Ini metode membangun teori dalam. Baik, kalau kita mau pakai istilah teori. Jadi setiap faidah itu harus dibangun di atas dalil. Setiap ilmu itu harus dibangun di atas dalil. Jadi dalil duluan, baru kemudian kita ekstrak apa faidah dari sini. Kalau orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, mereka akalnya duluan, dalilnya nggak mereka perhatikan sama sekali. Taib. Fannaul awwal la yuhmadu alaihil insan. Maka ibadah jenis pertama itu orang tidak dipuji, karena semua orang melakukannya, bahkan benda mati pun melakukannya. Semuanya adalah hamba Allah secara kauniyah. Li'annahu bighairi fi'lihi, karena setiap makhluk itu menghambakan kepada Allah, menjadi hamba secara kauniyah. Itu bukan perbuatannya sendiri, memang sudah dari sananya Allah ciptakan. Ini nggak mungkin bisa keluar dari ketetapan Allah yang kauniyah. Jadi nggak terpuji kalau dia sekedar menjadi hamba Allah secara kauni. Semua makhluk sudah melakukan hal itu. Lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu min syukrin. Jadi yang dipuji yang mana? Berarti yang ibadah syar'iyah. Karena itu dilakukan oleh orang tersebut. Ketika dia sholat, dia memang melakukan sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terpuji, inilah yang mendapatkan pahala. Inilah ibadah yang kita selama ini ketahui, itu ibadah syar'iyah, ibadah kategori kedua. Tapi di sini ada yang menarik. Syekh Al-Utsaimin kemudian menjelaskan, tapi seseorang yang muslim, selama dia beriman kepada Allah, bahkan ketika dia ibadah kauniyah, ibadah kategori pertama, bahkan dia bisa masih mendapatkan pahala. Dari mana? Qad yuhmadu ala ma yahsulu minhum min syukrin inda raha wa sabrin alal bala. Ketika dia ada ketetapan Allah secara kauni, dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan kabar baik, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Ini kan berarti ada rezeki, ada kabar baik, ada kejadian yang menyenangkan, dia diterima kuliah mana, diterima kerja mana, dia ada kabar baik. Ini perkara kauni, betul tidak? Ketetapan Allah kauniyah, betul tidak? Ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, ketetapan Allah kauniyah. Ketika dia bersyukur, berarti dia mendapatkan pahala dari sisi ini. Jadi dari sisi ibadah kauniyah dia tetap bisa terpuji, mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia bersyukur. Syukurnya itu sebenarnya ini adalah ibadah syar'iyah. Tapi ibadah syar'iyah yang terkait dengan ibadah kauniyah. Kalau orang kafir dari ibadah kauniyah nggak dapat apa-apa sama sekali. Karena mereka tidak, walaupun mereka bersyukur kepada siapa? Ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Nah, ketika ada musibah, ada bencana alam, ya kita doakan para saudara kita yang terkena pengaruh musibah bencana alam. Ketika mereka bersabar, maka mereka terpuji dari sisi itu. Jadi ada ketetapan Allah kauniyah, tapi kemudian mereka bersabar, mereka mendapatkan pahala dari sisi itu. Jadi, tapi ini khusus hanya untuk yang muslim. Karena sabar itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya diterima dari yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi khilafin nau'i tsani fa innahu yuhmadu alai. Nah, kalau kategori kedua, jelas ini cuma dilakukan oleh muslim, ibadah syar'iyah, maka jelas ini mendapatkan pahala kalau seseorang melakukannya. Jadi antum lihat bagaimana teorinya, betul tidak? Bagaimana para ulama ketika membahas hal ini, ketika dibangun di atas dalil, maka
faedah yang didapatkan menjadi menjadi memudahkan, memahamkan, betul tidak? Membuat kita menjadi semakin paham din, paham agama, betul tidak? Kalau itu faedahnya dibangun di atas dalil. Kalau faedahnya itu enggak dibangun di atas dalil, ya, maka itu malah jadi akan tambah bingung. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Enggak perlu Anda contohkan bagaimana bingungnya mereka, ya. Karena nanti kita harus membahas teori-teori mereka yang itu tidak berdalil sama sekali. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.